subscribe official iNews channel dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Ya pemirsa, kita sudah terhubung dengan Dr. Lina Budianti, psikolog anak dan remaja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Ya, selamat siang Dr. Lina. Ya, selamat siang. Ya dokter, sudah berapa banyak pasien anak yang dirawat di rumah sakit karena kecanduan gawai? Iya, jadi seperti ini Mbak, sebetulnya yang tadi disampaikan ya, yang di berita sebelumnya tuh 8 orang itu memang itu data terbaru dan pasien baru yang kita terima dengan adiksi gawai atau game atau internet itu ya. Jadi 8 orang itu kurun waktu Januari sampai Februari gitu. Kalau jadi jumlahnya 8 itu sampai pertengahan Maret kalau tidak salah ada tambahan. Baik. Jadi dan itu rawat jalan, maaf. Itu rawat jalan. Jadi bukan rawat inap. Berawat jalan ya dok. Apa umumnya gejala yang mereka tunjukkan ketika berobat ke sana? Iya, kalau keluhan utamanya terbanyak itu adalah karena masalah agresivitas ya, ada masalah emosi yang berlebihan gitu ketika dia dilarang atau dibatasi penggunaan gawai atau internet atau bermain gamenya. Jadi ekspresi emosi yang sangat tinggi sampai misalnya merusak atau memukul dan sebagainya. Artinya ekspresi emosi itu ditimbulkan akibat anak ini tidak diberikan untuk bermain gawai, begitu dokter? Iya betul, dilarang misalnya, baru dilarang saja sudah semarah itu, akhirnya orang tuanya jadi kesulitan untuk melakukan tindakan lain gitu. Ya dokter, apakah emosi yang agresif ini menunjukkan memang ada kelainan dari segi kejiwaan begitu? Hanya dari emosi saja? Tidak. Jadi kalau untuk kita diagnosis seseorang itu mengalami adiksi game, itu ada beberapa kriteria atau gejala yang harus terpenuhi, gitu ya. Kalau saat ini kita mengambil kriteria dari ICD-11 karena memang untuk kriteria diagnosis adiksi game sendiri sudah resmi ada gitu. Dan itu ada beberapa kriteria, jadi tidak hanya dilihat dari ekspresi emosinya saja Mbak, jadi ada indikator lain. Kalau gejala yang terparah yang dialami oleh anak apa dok? Ada yang sampai bahkan syarafnya juga sampai terganggu seperti itu? Kalau kami belum pernah menemukan itu, tapi kami pernah menemukan pasien yang dehidrasi gitu karena dengan bermain gamenya itu dia jadi lupa makan, lupa minum gitu. Kalau dampak fisik yang terberat yang pernah kita temukan itu. Iya, dokter, apa saja kriteria yang dapat membedakan apakah selama ini hanya bermain game saja atau sudah di tahap edik begitu? Iya, kalau kita memakai kriteria diagnosis dari ICD-11 yang dikeluarkan oleh WHO ya, memang ada beberapa gejala yang harus terpenuhi. Yang pertama adanya pola perilaku bermain gamenya yang persisten, jadi yang terus-menerus, yang menetap. Kemudian ada juga seseorang itu tidak bisa mengendalikan bermain gamenya, meskipun dia merasa bahwa saya tidak ingin, tapi mungkin dia ada dorongan terus untuk bermain gamenya. Kemudian juga dia akan menjadi lebih memprioritaskan bermain gamenya itu dibandingkan dengan melakukan aktivitas lain yang lebih penting. Misalnya belajar, bekerja, bermain dengan teman-temannya dan sebagainya. Kemudian seseorang itu yang adiksi itu akan terus bermain game meskipun dia tahu ada dampak negatif yang sudah dia rasakan akibat bermain gamenya itu. Dan yang lebih penting juga kriteria diagnosis untuk adiksi game itu adalah ketika pola bermainnya ini cukup parah dan akhirnya menimbulkan gangguan baik itu fungsi perawatan diri seperti tadi misalnya makannya, minumnya, merawat diri seperti mandi dan sebagainya. Kemudian juga berdampak pada kondisi psikologis ya, jadi emosional, agresif. Kemudian juga berdampak secara sosial, kalau anak itu misalnya jadi tidak mau bergaul dengan temannya, tidak mau
bergaul dengan keluarganya, mengurung diri dan sebagainya. Kemudian juga untuk pendidikannya, dia tidak mau lagi mengerjakan tugas-tugas sekolahnya, atau misalnya karena bermain game sampai tengah malam, pagi-pagi yang harusnya dia belajar jadi ngantuk gitu kan, itu mengganggu fungsi dia sebagai seorang pelajar. Kemudian yang juga cukup mengkhawatirkan juga menimbulkan dampak finansial untuk keluarganya gitu ya. Ada beberapa yang orang tuanya udah kewalahan karena dia butuh biaya atau butuh membeli kuota, ataupun misalnya butuh beli senjata atau diamond dan sebagainya, itu sampai berjuta-juta dalam 1 minggu gitu. Jadi itu sangat memberatkan orang tua. Sampai sejauh itu dampaknya ya dokter. Kemudian terapi apa yang diberikan dok untuk anak-anak ini dan berapa lama waktunya biasanya? Iya, kalau untuk terapinya sendiri sebetulnya individual ya. Jadi tergantung berat ringannya gejala yang muncul gitu. Kalau seperti tadi sudah muncul ada agresivitas yang cukup berat, kemudian iritabilitas yang cukup berat, itu biasanya kita bantu dulu dengan obat. Nah, namun yang cukup penting sebenarnya juga tadi memperbaiki pola asuh. Mungkin ya kalau misalnya ada problem di pola asuh dari orang tuanya, tentunya itu juga menjadi bagian yang cukup penting untuk penanganan anak-anak dengan kecanduan game ini. Karena kan kita tahu bahwa anak dan remaja itu sangat bergantung pada orang tuanya juga ya. Kemudian kalau anaknya yang sudah besar juga kita bisa lakukan psikoterapi. Jadi untuk memperbaiki cara pandang dia terhadap game-nya itu sendiri itu seperti apa sih gitu. Apakah dengan main game itu dia merasa itu satu-satunya cara membuat dia diterima oleh lingkungannya, atau dari psikoterapi itu kita bisa mencari cara lain bagaimana dia tetap merasa diterima oleh lingkungannya, sehingga main game itu jadi bukan satu-satunya solusi terhadap berbagai masalah yang sebenarnya mungkin dia hadapi selama ini. Gitu. Baik, informatif sekali. Mudah-mudahan ini didengar oleh para orang tua sehingga bisa lebih waspada mengawasi anaknya. Terima kasih sekali lagi Dr. Lina Budianti sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.